Mulai dari hasil AFF yang membuktikan bahwa ternyata keputusan Indonesia memakai timnas U22 berdampak positif, hingga cerita menarik terbaru yang membuka dugaan adanya aliran dana yang mengarah ke pengamat. Ini masih dugaan ya teman-teman. Masih dugaan ya, masih tetap dugaan. Stay tune bersama. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas Filipina mengalahkan Thailand, mengejutkan Thailand ya 2-1 di semifinal yang pertama. Dan semalam Vietnam menang ke atas Singapura 3-1 di semifinal yang pertama. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekarang ini Filipina sudah mulai membangun sepak bolanya juga. Filipina walaupun ada beberapa pemain diaspora, tetapi banyak juga pemain-pemain Filipina ini adalah bibit-bibit muda. Jadi ini merupakan perkembangan yang baik untuk ASEAN ini, yang mana walaupun ini ajang Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA ya, tapi untuk pemain-pemain muda dari segi jam bermain mereka itu, mereka dapat pengalaman yang baik ya dalam membina stamina, menguatkan mental dan emosi. Jadi kadang-kadang perlawanan-perlawanan penting yang sebegini dengan pemain-pemain senior pula, ini akan membangkitkan satu motivasi lah kepada pemain bibit-bibit muda. Jadi sebenarnya ajang yang berlangsung pada 2024 di Piala AFF ini, bibit-bibit muda ini hasilnya bukanlah sekarang, tetapi mungkin ke depannya 3 ke 5 tahun akan datang. Itu yang dilakukan oleh Sinteyong dan itu yang dilakukan oleh Indonesia. Average pemain-pemainnya berumur 20 tahun rata-ratanya. Itu sangat baik untuk membina sistem dan fondasi yang sangat kukuh dalam membina satu-satu perkembangan sepak bola di Indonesia ini. Jadi tepat sekali apa yang dilakukan oleh Indonesia sebelum ini, hanya menurunkan di bawah U22 tahun. Oke, apa yang ingin saya reaksi pada hari ini ialah dana ke pengamat di spill. Filipina kalahkan Thailand, ucalan STY terbukti, serangan pengamat patah. Wah, ini mungkin akan menguatkan lagi Sinteyong dalam fokus untuk kualifikasi Piala Dunia ini. Dan kita lihat video ini guys sama-sama. Mungkin ada beberapa berita dalam video ini yang kita bisa untuk ambil positifnya, dan mungkin ada yang perlu diperbaiki, dan kita punya pandangan-pendapat sendiri. Di akhir video ini nanti saya akan memberi sedikit pandangan terkait dengan video ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mimin harap selalu cerah ya, walaupun dinamika sepak bola kita lagi agak membingungkan ketika sebagian penggemar terpecah antara pro STY dan yang ingin STY out. Di video ini, Mimin sih mau ajak teman-teman bahas sesuatu yang ringan-ringan berbobot dulu. Mulai dari hasil AFF yang membuktikan bahwa ternyata keputusan Indonesia memakai timnas U22 berdampak positif, hingga cerita menarik terbaru yang membuka dugaan adanya aliran dana yang mengarah ke pengamat. Ini masih dugaan ya teman-teman. Masih dugaan ya, masih dugaan. Stay tune bersama Mimin. Karena di sini kita akan mengulas informasi menarik dengan data dan penjelasan ringan untuk kalian. Oke, dengan data. Itu yang base-nya itu, dengan data. Oke, Filipina kalahkan Thailand. Bukti pemain muda timnas berkembang di AFF. Iyalah, betul juga. Meskipun Indonesia tak melaju ke babak semifinal, namun ajang AFF kami pikir masih layak kita nantikan. Paling tidak untuk melihat seperti apakah penampilan tim-tim terbaik di level ASEAN. Jadi di semifinal sendiri, 2 laga leg 1 akhirnya telah dimainkan. Pertama ada pertandingan Singapura versus Vietnam, di mana timnas Vietnam berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 0-2. Jadi meski bermain di kandang Singapura, kalau melihat jalannya pertandingan, strategi counter Vietnam nih keren banget. Mereka membiarkan Singapura melakukan penguasaan bola hingga 67%. 67%. Namun Vietnam tampil lebih efektif saat striker naturalisasi mereka Xuan Son tampil impresif untuk membantu Vietnam mendapatkan penalti dan mencetak gol penutup pertandingan.
Sedangkan di semifinal lainnya, Filipina yang kali ini bermain di kandang menghadapi Thailand menunjukkan jika kualitas mereka memang gak bisa diremehkan. Tim ini bermain luar biasa di laga kontra timnas Thailand yang turun dengan skuad terbaiknya. Mereka mampu unggul lebih dahulu sebelum disamakan Thailand di menit ke-45 lewat counter attack. Tapi gilanya, Filipina mampu kembali unggul. Kali ini ini jelang Filipina berakhirnya nih. laga yang menunjukkan jika tim ini memang benar-benar bagus. Oke, Mereka tengok Filipina dia mengalahkan Indonesia 1-0. Tetapi Indonesia menggunakan pemain-pemain bibit muda di bawah U22 tahunnya. Tetapi Filipina mengalahkan Thailand, sedangkan Thailand menggunakan pemain seniornya. Ini kalau kita lihat ya, ini menunjukkan timnas Indonesia hanya kalah 1-0 itu sebenarnya sudah satu kejayaan yang besar. Kita dapat lihat perbedaan itu. Filipina mengalahkan Thailand menggunakan pemain senior Thailand lawan pemain senior Filipina. Filipina menang 2-1. Sedangkan Indonesia hanya dikalahkan 1-0, tetapi Indonesia menggunakan pemain U22 tahun. Ini bedanya, guys. Jadi maksudnya ada satu perkembangan yang baik lah untuk pemain bibit-bibit muda di Indonesia ini. Oke, kita lanjut, guys. Mereka menang 2-1 dan menunjukkan alasan bahwa tim ini punya kualitas untuk bersaing dengan tim seperti Thailand sekalipun. Tim yang difavoritkan untuk menjadi juara AFF. Meskipun di semifinal ini timnas Indonesia tidak bermain, dan mungkin kita nggak terlalu peduli dengan hasil itu, tapi teman-teman, kemenangan Vietnam dan juga Filipina atas Singapura dan Thailand menunjukkan jika tim dari grup B memang nggak bisa dianggap remeh. Dan menurut Mimin, ini membuktikan satu hal yang menarik. Jika timnas kita di AFF sebenarnya sudah tampil sangat bagus dan berkembang, jika melihat apa yang ditunjukkan di turnamen tersebut. Jadi konsepnya gini, apa sih tujuan dari AFF? Menyiapkan pemain muda agar berkembang baik secara permainan dan mental. Betul. Dan apakah itu didapatkan? Kalau menurut Mimin, ya, itu didapatkan. Iya. Kalau kalian masih ingat laga perdana Indonesia versus Myanmar di AFF, meski menang, saat itu kalian pasti setuju jika permainan timnas Indonesia sangat-sangat buruk. Saat itu passing masih salah, visi bermain gak ada, pokoknya banyak pemain masih demam panggung. Hal itulah yang juga terjadi di laga kedua saat Indonesia bermain 3-3 kontra Laos. Ketika itu, para pemain muda ini masih banyak melakukan kesalahan, baik di lini belakang maupun lini tengah. Namun, inilah fungsinya pemain muda mendapatkan kesempatan. Kalau enggak, kapan coba? Jadi, di laga selanjutnya atau di laga ketiga kontra Vietnam, hasilnya mulai kita lihat jika pemain kita mulai berkembang. Kita saat itu mungkin kalah 1-0 kontra Vietnam. Tapi, ada peningkatan permainan yang ditunjukkan timnas muda kita. Ingat, kita timnas muda ya, dan yang mereka lawan adalah pemain-pemain utama timnas senior. Kalau 1-0 dengan permainan rapi, itu udah bagus loh. Dan terakhir, di laga kontra Filipina, kita benar-benar tampil luar biasa kali ini. Kita menyerang, menekan Filipina, bahkan dengan 10 pemain. Tapi sayang, kehilangan satu pemain plus harus dihukum hadiah penalti pada akhirnya membuat Indonesia kalah 0-1 dari Filipina. Tapi secara permanen, kalau kita soroti lah perlawanan Filipina Indonesia, sebenarnya Indonesia masih bisa untuk mengalahkan Filipina kalau masih bermain 11-11. Itu kalau masih seimbang permainan itu. Tapi oleh karena Indonesia bermain 10 lawan 11, maka ini sudah tidak ada keseimbangan dari segi pola permainannya. Jadi apapun, Filipina bisa mengalahkan Thailand, menunjukkan bahwa timnas Indonesia U22 itu ada perkembangan yang baik kalau kita lihat dari cara permainan dan juga kualitasnya ya. Melawan tim senior ya. Bukan tim bawah umur, tim senior. Laga terakhir ini adalah laga terbaik. Tim senior Filipina dan Thailand. Jika AFF benar-benar membuat pemain muda kita berkembang. Sekarang, bandingkanlah dengan Thailand yang juga kalah dari Filipina. Kalian paham kan maksud Mimin? Betul, paham. Inilah yang dicari timnas di ajang AFF tahun ini. Terkhusus jika mengingat sebagian besar pemain tim utama kita tengah bermain di Eropa. Gak mungkin dibawa di AFF.
Melihat hal-hal itulah, kami pikir para penggemar juga harus paham kenapa Coach Shin mengatakan bahwa mereka nggak gagal kok di AFF. Kalau tujuannya memberikan pengalaman pada pemain muda, yap, itu sudah sangat bagus. Dan itu kenapa juga saat ada yang menyerang STY, banyak penggemar akan merasa marah. Apalagi menyebut STY pakai buzzer. Iya, sok pintar itu. Buzzer itu, buzzer STY itu. Kalau mengutip cuitan akun berita Garuda ID, mereka yang membela mati-matian STY ini bukan buzzer bayaran. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami seperti apa kelamnya prestasi timnas sejak lama. Dan melihat ada harapan besar pada timnas di era kepelatihan STY, seperti beberapa komentar berikut ini, yang kami kutip dari akun berita Garuda ID. Karena mayoritas yang mendukung STY sudah merasakan era kegelapan timnas Indonesia dan masa-masa di-ban FIFA. Tulis akun Izur Rahman 44. Salah satunya aku yang nonton timnas dari era gelap sekarang mulai terang. Gak mau timnas kembali ke era gelap. Chemistry pelatih dan pemain udah klop. Para pandit aja sibuk amat. Tulis akun Khalisni AR. Kalau yang benar-benar fans, itu tahu mana yang terbaik untuk tim. Betul. Apalagi yang pernah merasakan era kegelapan. Tahu banget betapa majunya sepak bola Indonesia dibandingkan kala itu. Jadi sebagai fans, kami tidak mau hal tersebut dirusak oleh kepentingan politik. #STYStay. Bismillah, maju dan berkembang terus ke arah lebih baik sepak bola Indonesia. Amin. Tulis Nenok_AGB. Banyak juga sebenarnya pendukung STY ini. STY. Betul lah apa yang dikatakan oleh pendukung-pendukung ini. Masa kelam dan sekarang masa sudah terang untuk Indonesia. Sebelum era STY, kami akan berikan sedikit gambaran kepada kalian. Oke. Gak usah jauh-jauh. Pertama dari ranking FIFA sebelum Shin Tae-yong masuk. Peringkat FIFA Indonesia itu sangat rendah, 173. yaitu sekitar 170-an. Posisi ini mencerminkan performa buruk dan inkonsistensi yang dialami timnas dalam beberapa tahun terakhir. Kedua, di ajang kualifikasi Piala Dunia. Satu grup dengan tim-tim ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, timnas babak belur dibantai. Dari 8 laga, Indonesia hanya punya 1 poin dan hanya mampu mencetak 5 gol dengan kebobolan 27 kali. Saat itu, padahal pemain yang digunakan pemain terbaik Liga 1. Tapi lawan Thailand dibantai, lawan Vietnam dibantai, begitupun lawan Malaysia. Kalian mau kayak gitu lagi? Enggak kan? Terakhir deh, di AFF 2018 atau AFF sebelum ditangani STY, seperti apa penampilan timnas? Pada ajang itu, prestasi timnas Indonesia juga mengecewakan. Tim gagal lolos dari fase grup setelah hanya mengumpulkan 4 poin dari 4 pertandingan. Saat itu kita kalah dari Singapura, kalah dari Thailand, dan hanya main imbang dengan Filipina. So, inilah kenapa Mimi juga jengkel. Kalau ada yang musik STY harus out, kayak mereka lupa aja kondisi timnas seperti apa sebelumnya. Atau mereka emang gak tahu. Harusnya sih mereka tahu, apalagi ngakunya pengamat. Benar nggak? Betul. STY ini pembawa perubahan besar kepada sepak bola di Indonesia. Itu tidak bisa dinafikan ya. Terakhir, kami mau kasih tunjuk informasi yang menarik nih buat teman-teman. Sebuah postingan dari SSC Politik membuat netizen cukup gempar. Pasalnya di caption postingan ini dia menulis bahwa ada mafia bola berkedok pengamat. Mafia bola berkedok pengamat. Setuju nggak kalau gue buka beberapa aliran dana para mafia bola Asia ke para pengamat di Indonesia? Gue lihat makin kesini makin masif sih pergerakannya. Para pengamat makin kencang suara pesanannya. Gas dong, kasih 1000 komentar. Yap, meski sejauh ini belum dibuka, kita sih cukup tertarik. Jika ada, siapa ya yang mendapatkan bayaran untuk bersuara negatif? Karena sebelumnya, portal-portal berita juga telah mengonfirmasi bahwa mereka memang dipesan oleh salah satu agensi ternama di Indonesia untuk membuat kabar buruk soal STY. Tapi kita belum tahu ya, kita akan coba untuk terus ikuti hal-hal ini. Oke guys, perlu fokus dan saya masih tetap mendukung STY di Timnas Indonesia. Karena perlu melalui fasa kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi urusan siapa yang ingin stay out itu kita ketepikan dulu. Yang penting kita fokus guys. Saya setuju banget ya dengan Mimin ini tadi. Perkembangan sepak bola Indonesia itu daripada ranking 173 sekarang ini
sudah 125 kalau tidak silap. Jauh beda guys. Naik melonjak. Indonesia memintas Malaysia juga dalam ranking FIFA-nya. Yang keduanya, pemain-pemain bibit muda Indonesia ini sudah ada perkembangan yang bagus. Dalam fase grup Piala AFF ini pun, walaupun tidak lolos ke semifinal, tetapi sebenarnya satu perkembangan yang baik. Mengalahkan Myanmar 1-0. Myanmar menggunakan pemain senior. Indonesia hanya menggunakan pemain U22. Average umur pemain timnas Indonesia adalah 20 tahun guys. 20 tahun, bayangkan. Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada 21 tahun. Itulah average umur pemain-pemain ini. Jadi ekspektasi terlalu tinggi itu tidak memadai untuk pemain-pemain yang masih muda, masih menimba pengalaman, masih ingin membina mental mereka, emosi mereka, stamina mereka. Jadi betul lah apa kata STY di awal Piala AFF ini, jangan terlalu ekspektasi tinggi bahwa Indonesia ini untuk sampai ke final ataupun menjadi juara. Yang pentingnya pemain-pemain bibit muda ini mendapat pengalaman yang baik. Dan kemudian kalah 1-0 kepada Filipina dengan bermain 10 pemain lawan 11 pemain itu. 11 pemain Filipina itu adalah pemain senior dan juga ada pemain-pemain diaspora mereka. Itu pun masih lagi Filipina tidak mampu mencetak gol di dalam permainan. Mereka hanya mampu mencetak gol melalui bola mati, yaitu penalti. Satu kejayaan yang besar untuk pemain-pemain bibit muda ini yang hanya bermain 10 pemain sahaja. Jadi apapun tanggapan para pengamat sepak bola yang inginkan STY ini out, memang perlu ada penambahbaikan, betul, ada yang perlu dibenahi, tetapi sekurang-kurangnya STY telah pun menunjukkan satu konsisten perkembangan sepak bola Indonesia ini, membawa semua kelompok umur lolos Piala Asia ke putaran akhir U17, U23, U20 dan senior, dan sekarang ini membawa timnas senior ke kualifikasi Piala Dunia. Ini sebenarnya kejayaan yang sangat besar, bukan hanya dengan satu piala itu menunjukkan kejayaan, tetapi sebenarnya perkembangan itu dia step by step dan ada hasil yang kita lihat dari segi ranking, dari segi lolosnya ke semua kelompok umur, dan juga ada pemain-pemain bibit muda bakat-bakat baru yang abroad di luar negeri. Itu adalah hasil daripada didikan Sinteyong. Contohlah Asnawi Mangku Alam, Arhan Pertama, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman. Pemain-pemain ini yang abroad di luar negeri ini, itu hasil didikan Sinteyong dan juga rekomendasi Sinteyong untuk bermain di klub-klub luar negeri, untuk membina, mengasah mental bakat mereka itu. Jadi saya mendoakan Indonesia akan tetap terus fokus dan tidak bercelaruh dengan berita-berita yang tidak sahih dan berita-berita yang ingin mengganggu-gugat kestabilan sepak bola perkembangannya ini yang ada di Indonesia ini. Karena tim-tim lain juga sedang meningkat. Contohlah Filipina sedang ada perkembangan yang bagus, mengalahkan Thailand 2-1, menunjukkan Filipina juga sedang on progress dalam membina sepak bola mereka, dan ini perlu untuk Indonesia tetap kekal konsisten dalam kualifikasi ini. Saya mendoakan Indonesia akan lolos ke kualifikasi ini, Piala Dunia ini, ke peringkat yang seterusnya pula. Sama ada di peringkat babak yang keempat ataupun yang lebih baik lagi. Walaupun agak sulit, berat untuk kita mengatakan di posisi yang kedua selepas Jepang, itu agak sulit untuk kita perkatakan, tetapi sekurang-kurangnya 4 di peringkat posisi yang keempat atau ketiga itu Indonesia bisa melangkah sejauh itu. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian yang lebih mengetahui, yang berada di Indonesia dengan sistem apa yang ada sekarang di sepak bola Indonesia itu, adakah menunjukkan satu kejayaan yang besar untuk Indonesia ataupun masih perlu banyak yang diperbaiki? Bagi saya satu kejayaan.
untuk Indonesia. Oke, bagi kalian bagaimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Pada yang sudah subscribe, terima kasih yang selalu komentar secara positif, memberikan info-info terkini, saya sangat menghargainya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.